Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Tadi tidur dulu ya teman-teman, ini bangun tidur kepikiran mau bikin video ngelanjutin yang tadi ya. Langsung saja ya untuk menyingkat durasinya, apa yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini ya. Langsung saja untuk pertanyaan pertama dari akunnya Zaki. Saya bingung sebenarnya, ini saya beneran sakit lambung, sensasi beda dengan yang lain. Saya lebih dominan panas terus, non-stop selama 3 tahun ini. Malah beberapa bulan ini tambah jadi, saya kayak nggak mampu nahan itu semua. Tapi hasil endoskopi beneran gastritis. Tapi sensasi beda dengan yang lain. Oke teman-teman ya, mungkin teman-teman bingung ya ketika apa yang muncul di diri teman-teman ya, di tubuh teman-teman ya. Intinya sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung itu ya. Berbeda dengan yang lain ya. Kalau teman-teman sudah periksa diri ke dokter, sebaiknya teman-teman itu ikuti arahan ya atau saran dari dokter. Untuk gastritis ya, itu biasanya itu kan sensitif sekali terhadap makanan-makanan yang kita makan ya teman-teman. Coba teman-teman itu usahakan untuk pola makannya itu diperbaiki ya. Jadi makanan-makanan pemicu yang asam lambung itu coba teman-teman itu hindari. Nah, untuk menghindari makanan pemicu ini ya, dulu saya juga pernah merasakan yang namanya panas, perut panas, begah, kembung, panasnya berpindah-pindah kanan kiri itu hampir setiap hari ya. Terus saya itu menerapkan yang namanya pola makan yang teratur dengan menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung. Masing-masing orang itu berbeda ya tingkat kecocokannya, akan tetapi yang umum memicu asam lambung, makanan-makanan itu ya sebaiknya teman-teman itu hindari dulu. Untuk sementara waktu di masa pemulihan, menurut saya itu sebaiknya hindari dulu. Contoh makanan-makanan pemicu asam lambung yang menyebabkan perut kita itu terasa sering panas ya, kadang berpindah-pindah. Yang satu adalah cabai ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah santan-santanan, pokoknya yang berhubungan, makanan yang berhubungan dengan santan-santanan. Terus yang ketiga, yang bikin perut kita itu kadang itu terasa panas, terus apa namanya itu kan karena asam lambung kita itu meningkat. Nah, sedangkan di apa namanya lambung kita itu ada semacam apa ya iritasi atau luka gitu ya di gastritis gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman coba hindari dulu ya yang tadi itu sambel-sambelan, terus cabai, terus apa namanya ketan ya, terus apalagi coklat, kopi ya, teh juga saya dulu itu jangan dulu. Terus makanan-makanan yang berbahan baku tepung ya, terus apa namanya lada ya itu juga apa namanya saya hindari ya teman-teman. Lada itu merica itu ya, karena itu kalau sudah makan makanan yang ada mericanya itu langsung pokoknya nggak tunggu lama itu langsung berefek ya. Itu dulu saya itu seperti itu. Nah teman-teman mungkin bingung nih, lalu saya harus makan apa gitu ya. Nah dulu saya itu makan memang cenderung makan makanan yang aman-aman dulu. Contoh misalkan apa namanya labu siam itu ya, terus dibikin sayur bening, terus ada lagi tahu tempe itu saya rebus dulu gitu ya. Terus apa namanya buah-buahan itu saya makan yang manis dulu ya. Kalau yang kecut yang ada sifat asam itu pokoknya saya hindari dulu. Terus yang berpotensi memicu gas di lambung itu saya juga hindari dulu, seperti kayak duren, pete gitu ya. Nah, terus pisang boleh atau enggak? Dulu saya sempat coba yang namanya pisang, beberapa pisang ya. Yang cocok saya itu adalah pisang kepok gitu ya, teman-teman. Kalau di tempat saya itu pisang sabak namanya. Nah, itu untuk buahnya. Jadi untuk penderita gangguan ini ya, itu juga penting sekali untuk terus apa namanya mengkonsumsi makanan-makanan yang terutama itu yang vitamin ya, yang ada gizinya ya. Untuk ayam juga sama ya, teman-teman. Ayam, telur, ikan saya juga tetap makan. Akan tetapi untuk penderita gangguan asam lambung biasanya kan sensitif terhadap bumbu-bumbunya. Sebaiknya teman-teman itu apa namanya disesuaikan saja dulu ya. Untuk teman-teman yang masih sering panas dalam, terus sering terasa perih di perut gitu ya, terus sering kembung, begah. Kalau dulu ya saya
pengalaman saya itu masak makanan-makanan seperti ayam, ikan, terus apa namanya, telur itu ya. Kalau telur itu saya rebus ya, kuning telurnya itu saya belum makan dulu ya, lama-lama saya coba sedikit demi sedikit. Terus untuk ayamnya kebanyakan saya rebus ya teman-teman ya, tidak dengan bumbu yang bermacam-macam ya, tidak dengan bumbu kuning atau apa gitu ya. Paling saya variasi dengan di kecap gitu ya teman-teman. Terus untuk ikan juga sama. Saya kebanyakan itu makan ikan itu dipepes ya teman-teman. Ikan itu dipepes. Jadi benar-benar makanannya ya menurut saya itu ya nggak enak gitu ya, karena nggak ada bumbu yang macam-macam itu ya teman-teman. Dan itu saya jalankan itu cukup lama ya teman-teman. Memang pada saat menjalani itu saya terasa seperti frustasi, seperti putus asa, karena saya sudah menjalani ini, tapi kok kondisinya masih seperti ini terus. Nah, kebanyakan dari teman-teman saya juga sama seperti itu. Jadi punya prinsip makan nggak makan tetap saja muncul sensasi, akan tetapi pada saat itu saya tetap konsisten di makanan itu dulu ya teman-teman ya. Jadi bisa saya pahami ketika saya makan makanan yang apa namanya sudah saya hindari untuk pemicu asam lambungnya, tetap saja itu akan muncul sensasi. Cuma bedanya kita itu sedang merawat lambung kita yang apa namanya gastristis ya, ada luka atau iritasi gitu ya teman-teman. Ya kita bantu dengan asupan makanan itu. Kalau sensasi tetap akan ada aja yang muncul, intensitasnya aja yang akan naik turun berbeda masing-masing orang. Tapi dalam kondisi kita kena gastristis ya, lambung kita itu ada luka, terus kadang suka perih, terus panas, itu kan menandakan apalagi sudah di endoskopi hasilnya gastristis ya teman-teman ya. Itu sebaiknya ya kita rawat ya, kita jaga dengan membantu lambung kita untuk memperbaiki ya, untuk memperbaiki luka-luka itu sampai dengan sembuh. Ya kita perbaiki dengan makanan-makanan yang masuk ke lambung kita itu yang apa namanya sifatnya itu yang tidak apa namanya minim mengiritasi apa namanya luka-luka di lambung itu ya teman-teman ya. Jadi semoga saja teman-teman itu paham ya, dari minuman, dari makanan itu sebaiknya teman-teman jaga dulu. Insya Allah nanti juga akan bermanfaat. Insya Allah nanti juga akan ada perbaikan. Jadi dulu saya pun juga lama ya menjalani ini tuh lama, nggak sebentar ya teman-teman ya, itu lama. Sempat putus asa juga, kenapa sih saya sudah begini kok nggak ada perbedaan. Tapi di sisi lain setelah saya sembuh itu saya menyadari bahwa sebenarnya usaha itu tidak bisa dipatok dengan batas waktu tertentu ya. Masing-masing orang bisa saja berbeda, bisa lama, bisa sebentar, bisa apa namanya sedang gitu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, jaga 3P-nya, dari pola makannya, pola hidupnya, kita perbaiki pola pikirnya. Insya Allah nanti akan ada perkembangan yang baik, amin. Langsung lagi untuk akunnya siapa ini? Gunawijaya, tolong kasih tahu gimana caranya menangani perut saya selalu panas tiap hari sampai ngompres dengan air pakai selendang. Nah ini ya teman-teman, ini hampir sama apa namanya dari pertanyaan yang tadi, yang pertama. Jadi perut sering panas gitu, kemungkinan besar kan karena asam lambung kita yang sedang meningkat ya, terus sudah gitu apa namanya mungkin ada iritasi di lambung atau apa ya. Intinya untuk mengetahui itu teman-teman itu harus periksakan diri ke dokter dulu. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung ya, GERD itu juga sering mengalami seperti itu, apalagi yang terkena GERD itu malah di atas itu tambah apa namanya ada sensasi lagi, jadi kayak sesek, dada sakit, selekit-selekit, napas engap itu ya teman-teman, seperti itu, kembung, begah, terus panas. Itu coba teman-teman apa namanya perbaiki dari pola makannya ya, dari pola makannya. Usahakan makan makanan yang tidak memicu asam lambung dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Jogja hadir, akunnya Adi Nugroho ya. Jogja hadir, apakah ada yang ngerasain ketika bangun tidur pagi hari kepala muter dan mual? Semoga kita semua yang sedang sakit GERD lekas diberi kesembuhan dan kesehatan. Semoga Bang Sultan dan keluarga diberi kesehatan selalu, amin. Adakah ya? Banyak ya teman-teman. Ya mungkin saya bilang banyak karena ada beberapa teman-teman saya juga yang mengalami sama seperti ini ya. Termasuk saya juga. Ya, jadi setiap kali bangun tidur, walaupun saya tidur sebenarnya itu sudah cukup ya, tapi ketika bangun tidur itu langsung terasa seperti kayak melayang ya, badan nggak seimbang gitu, nggak stabil, terus apa namanya seperti kayak muter gitu ya, pokoknya susah ya bayanginnya. Tapi seperti itulah ya, gambarannya itu seperti itu. Saya mengalaminya ya teman-teman. Dan
Dulu saya juga sempat bingung sebenarnya saya itu sakit apa, kenapa bisa seperti ini. Tapi memang untuk menderita gangguan asam lambung, apalagi yang disertai dengan kecemasan, dengan energi kita itu terkuras setiap hari karena cemas gitu ya, karena mengkhawatirkan dengan kondisi tubuh kita. Belum lagi kita gitu kepikiran bagaimana nanti nasib kita nanti, terus apa namanya pekerjaannya gimana, terus faktor ekonomi gimana, pokoknya carut marut seperti itu. Akhirnya energi kita itu terkuras ya. Ketika energi kita terkuras, otomatis di fisik kita juga akan berpengaruh ya. Akhirnya apa? Ketika kita bangun tidur dengan kita itu walaupun tidurnya itu cukup, itu kita apa namanya kekurangan energi itu jadi bisa pusing ya, keliengan gitu pokoknya aduh rasanya itu berat sekali, mata itu rasanya pingin merem terus gitu, nggak ada energi gitu ya teman-teman, itu yang saya rasakan dulu seperti itu ya. Untuk teman-teman coba mulai sekarang perbaiki 3P-nya ya. Hal seperti ini menurut saya itu umum untuk menderita gangguan asam lambung ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu bisa hemat energinya gitu ya. Yaitu harus kita apa namanya makan makanan juga yang cukup ya, yang teratur. Terus kita juga kurangi ya yang namanya berpikir terlalu berat gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Kris Dayanto. Mas, saya kalau habis makan nasi, minum, pasti langsung sendawa. Apa ini karena efek asam lambung saya yang lagi kambuh ini ya Bang? Ya, gini ya teman-teman ya. Ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi ketika teman-teman itu makan ya, habis makan terus teman-teman itu minum ya, terus sendawa. Itu sebenarnya itu nggak apa-apa. Justru yang saya dulu rasakan adalah ketika saya itu makan, terus minum, itu susah sendawa. Luar biasa sekali ya teman-teman ketika kita makan terus kita minum berharap itu sendawa ya karena sendawa itu kan membuang apa namanya gas gas yang di lambung itu ya teman-teman, itu nggak bisa, itu wah rasanya luar biasa sekali, itu juga bisa memicu kecemasan kita itu bertambah ya, panik, kadang serangan panik juga ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita sudah makan terus minum mau sendawa nggak jadi, itu rasanya pokoknya gimana susah digambarinya ya, gelisah, kelimpungan gitu ya teman-teman ya. Akhirnya jadi panic attack. Saya dulu itu mengalami seperti itu. Nah, ketika teman-teman itu sudah makan, terus minum, terus sendawa, itu ya harusnya bersyukur, alhamdulillah. Itu ya teman-teman, karena apa? Bisa sendawa. Artinya kalau sudah bisa sendawa, gas-gas yang apa namanya di lambung ini yang kadang bisa memberatkan kita gitu ya, itu keluar ya sendawa atau kentut gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau teman-teman habis makan minum terus sendawa, itu nggak apa-apa. Untuk penderita gangguan asam lambung sering sendawa itu nggak apa-apa, memang seperti itu ya teman-teman. Justru malah kalau nggak sendawa itu yang berat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Eh, Sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya teman-teman ya. Ada yang beberapa yang sudah saya baca gitu ya. Jadi ini saya pilih-pilih dulu yang sekiranya belum terbaca dan pertanyaannya itu bisa mewakili teman-teman yang lain. Sebentar ya, sabar ya teman-teman ya. Mafia Gaming. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam. Apakah dulu masa pemulihan kadang masih sulit tidur padahal sensasi sudah banyak berkurang? Mohon dijawab Mas Sultan. Susah tidur itu memang ini ya teman-teman ya. Jadi kadang ada beberapa hari yang memang saya itu susah tidur. Itu ada seperti itu ya. Terus ada juga yang ketika kita itu sensasi yang sudah hilang, terus muncul lagi, terus kadang kita kepikiran gitu, itu nggak bisa tidur juga pernah ya teman-teman. Jadi untuk susah tidur ini memang tidak bisa maksudnya dihitung dengan saya sudah bisa tidur nyenyak terus ini nantinya tidak akan susah tidur lagi, tidak bisa seperti itu ya teman-teman, tergantung kondisi fisik kita gitu ya. Lanjut lagi ya dari akunnya siapa ini ya teman-teman ya, bentar ya, bentar ya teman-teman.
Aduh, ini sudah terbaca, sudah terbaca. Bentar. Sabar ya teman-teman ya, karena ini saya nggak pilih-pilih dulu gitu ya pertanyaannya, ya langsung saja apa namanya cari di kolom komentar video saya gitu ya teman-teman ya. Next berikutnya mungkin saya pilihin dulu, saya catat dulu atau saya list dulu supaya teman-teman menunggunya tidak lama ya. Oke, ini pertanyaan menarik, tapi ini panjang sekali. Nggak apa-apa sih ya, nanti. Oke, dari akunnya Indah Uwi Lestari, hadir Mas, masih berada di fase yang sama Mas, keliengan, awet, kadang putus asa, sensasi seperti ada gempa muncul kembali, tapi sudah tidak terlalu kencang banget, semoga penyakit ini cepat berlalu, amin. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, ya sensasi badan goyang seperti ada gempa, keliengan itu memang awet, sudah beberapa kali saya bahas di video-video saya. Mungkin teman-teman itu banyak yang bingung, sebenarnya bisa sembuh atau tidak sih, insya Allah bisa ya teman-teman, ya karena apa? Karena untuk penderita gangguan asam lambung dengan sensasi keliengan, badan goyang seperti ada gempa itu tidak bisa diprediksi kapan apa namanya sembuhnya. Kalau pengalaman saya itu memang sembuhnya tanpa kita sadari ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kita sensasi di fisik sudah mulai berkurang, mata buram, keliengan itu masih ya, saya sudah bisa aktivitas. Saya selalu bawa aktivitas dengan mengkondisikan fisik saya sendiri ya. Jadi tidak terlalu capek, terus kita atur ya, atur tenaganya, atur kekuatan kita lah ya teman-teman. Terus berjalannya waktu, intensitasnya mulai berkurang, terus hilang keliengan ini ya, sempoyongan kayak berjalan seperti kayak di atas perahu atau seperti ada merasakan gempa setiap hari itu tanpa kita sadari ya teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, gangguan asam lambung, berat, anxiety, psikosomatik itu bisa sembuh. Saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Jadi tetap semangat, jangan takut, jangan khawatir ya. Mungkin teman-teman menyamakan apa namanya beberapa kabar buruk atau berita buruk tentang sakit ini ya. Mungkin ada beberapa yang apa namanya berefek sangat buruk, bisa jadi karena ada apa namanya apa namanya penyakit bawaan yang lain gitu ya teman-teman ya, jadi sudah komplikasi. Tapi ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter tidak ditemukan sakit yang lain ya, teman-teman itu disarankan atau diarahkan oleh dokter untuk apa namanya berobat atau menjalani apa namanya terapi-terapi ya, saya sarankan untuk teman-teman itu ikutin arahan dari dokter, karena saya pun dulu juga di masa penyembuhan itu saya awal-awal juga periksa ke dokter yang rutin, saya ikutin arahan dari dokter ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat, insya Allah nanti disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Semoga saja pertanyaannya bisa terjawab dan bisa membantu memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.